Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan kuat, masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Tidak lupa juga mungkin di antara kita ada teman kita, saudara kita yang sedang sakit ataupun terkena musibah. Semoga oleh Allah diangkat penyakit dan musibahnya sehingga bisa melaksanakan aktivitas normal seperti biasanya. Oke, sebelum kita lanjutkan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, teman-teman semuanya, untuk kesempatan kali ini saya membuat video tentang analisis deskriptif, dan ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang penyebaran data. Jadi untuk kuartil, desiler, persentil ini merupakan masih bagian dari penyebaran data ya. Jadi pembahasan kita kali ini masih terkait tentang penyebaran data. Oke, kita akan lanjut langsung ya. Kita sudah tidak terlalu membahas lagi apa itu analisis deskriptif karena sudah dibahas pada sebelum-sebelumnya ya. Kita lanjutkan. Pembahasan kita adalah yang pertama ke kuartil terlebih dahulu, atau bisa ditulis pakai ki atau pakai k. Ya, itu sama saja ya, bebas ya. Kuartil merupakan suatu cara untuk menentukan titik atau skor maupun nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar dengan diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi dibagi 4. Ya. Kita lihat ilustrasinya. Ini bagian ke-1, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Jadi ada nilai minimal dan ada nilai maksimal. Kemudian nanti kita ketemu posisi Q1, Q2, Q3. Nah, kalau misalkan yang paling terkenal itu yang paling mudah Q2. Q2 itu sama dengan median, nilai tengah ya. Jadi itu adalah Q2. Kemudian kita lihat di sini simbolnya bisa Q atau K. Jadi boleh. Jadi sama saja. Kalau misalnya Q itu mungkin bahasa Inggris, kalau K mungkin bahasa Indonesia. Oke, kita akan lihat. Inilah kuartil data tunggal. Kita ketahui bahasanya kita ada data tunggal, data kelompok. Ya, kalau data tunggal ya satu-satu seperti ini. Kalau data kelompok itu biasanya diambil dari distribusi frekuensi dengan data yang cukup banyak. Ya. Kalau datanya yang hanya sedikit, mungkin bisa menggunakan data tunggal. Oke, kita lihat ya untuk rumusnya, atau bisa kita tulis KI itu bisa menunjukkan 1, 2, 3. Kemana yang kita butuhkannya? Berarti Q1, Q2, Q3. Berarti ada 3. Pada enggak Q4 enggak ada. Q itu hanya 3. Q1, Q2, Q3. Pada Q10 enggak ada juga ya. Jadi mentok di Q3. Itu. Jadi hanya ada 3. Kemudian untuk rumusnya I N tambah 1/4. N banyaknya data, I letak kuartilnya ke berapa. Sudah, hanya seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat dalam sebuah contoh. Tentukan Q1, Q2, Q3 dari nilai 3 dan seterusnya. Langkah yang pertama diurutkan. Ya. Kita ketahui bahwa yang namanya Q2 itu sama dengan median. Berarti mudah saja tinggal kita urutkan. Posisinya kalau misalkan dia ganjil jumlahnya, berarti tinggal tengah-tengahnya di mana nilai tengah-tengahnya. Misalkan ada 15 ya. Kalau 15 berarti 7, 7. Berarti ada sisa yang tengahnya itu di mana? Nah, itu dia. Seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini tengah-tengahnya. Maka ini menjadi Q2. Seperti itu. Q2 atau median. Bagaimana dengan Q1 dan Q3? Nah, untuk Q1 dan Q3 kita akan coba lakukan perhitungannya. Nah, ini masih soalnya yang sama ya, teman-teman ya. Ini sudah diurutkan. Ini saya kasih tanda bahwa ini adalah Q
Q2 ya, Q2. Nah, bagaimana dengan menentukan Q1 atau Q3? Sebetulnya bisa langsung nebak, teman-teman bisa langsung nebak ya. Bagaimana saya bisa langsung nebak? Coba lihat, di sini ada 7. 7 atau nanti kita coba sesuaikan dengan rumus, sama tidak dengan rumus tersebut ya. Kita coba dulu dengan menebak ya, menebak. Ini ada 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Posisinya di mana? Teman-teman pasti bisa menjawab. Posisi tengah-tengahnya ya. Jadi setelah dibagi, bagi lagi tengah-tengahnya. Jadi itu menjadi Q1. Ini ya, pasti 4. Jawabannya saya yakin di sini Q1-nya pasti 4. Ya. Biasanya caranya seperti itu. Namun kita coba lihat, coba kita tebak, coba kita hitung. Ini cara cepatnya ya. Jadi kita bagi ini 3 kan, ini juga 3. Jadi ambilnya dari sini. Nah, jadi kalau yang per kuartil ini nilai pusatnya itu median. Yang jadi acuan itu median. Kalau kemarin dari min kan, yang range, kemudian apalagi sih simpangan rata-rata, simpangan baku, ya itu kan ngambilnya dari min ya. Kalau ini dari median. Oke, kita lihat bagaimana dengan rumus. Berarti coba kita Q1. Berarti ini kan ada I-nya 1, kemudian N-nya datanya ada berapa nih? Kita coba ya, 1 2 15 ya. 15 ditambah 1 kemudian dibagi 4. Berarti kita lakukan perhitungan sama dengan 16 kan, 15 tambah 1 kan 16. 16 kali 1 adalah 16 per 4 sama dengan hasilnya ada 4. Nah, 4 ini bukan jawabannya, tapi posisi. Ya, cari data yang keempat. Ini 4 ini adalah yang keempat. Jadi bukan berarti jawabannya 4, bukan, tapi posisi keempat ya, posisi keempat. Jadi 4 ini menunjukkan posisi. Posisi ya, posisi. Jadi 4 ini menunjukkan posisi data keempat. Nah, itu ya. Jadi 4 ini menunjukkan posisi data keempat, bukan berarti 4 jawabannya, bukan. Ini kebetulan sama ya. Kita coba hitung. 1 2 3 4. Nah, ini dia jawabannya. Sama kan? Hasilnya adalah 4 seperti yang tadi ditebak secara langsung. Juga bisa. Nah, kemudian untuk Q3-nya juga sama, misalkan ini. Ini jumlahnya pasti ada 7 ya. Pasti posisinya kita bagi 2, ini 3, ini juga 3. Pasti posisi jawabannya adalah 7. Pasti jawabannya 7 nih. Kita coba, kita tebak ya, hitung ya, kita hitung. Ini menggunakan rumus ya. I-nya adalah 3, kemudian N-nya tadi adalah 15 ditambah 1, kemudian bagi 4 rumus ya. Berarti 15 tambah 1 adalah 16, 16 kali 3 adalah 48. 48 per 4. Hasilnya adalah 12 ya. 12 hasilnya. Nah, ini kan saya bilang kalau misalkan ini jawaban, ini enggak ada 12 ada di sini. Yang ada ini menunjukkan posisi data ke-12 ya, seperti itu. Jadi kan kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini dia di sini 12. Maka jawabannya adalah 7. Selesai seperti itu. Jadi kita menentukannya adalah dengan cara posisi ini menunjukkan Q itu posisinya di mana. Q3 itu posisi di sini. Jadi kita cari dihitung sekian. Kalau jangkaan kuartil ya mudah saja, berarti tinggal 7 kurangi 4 sama dengan 3 hasil. Nah, itu adalah data untuk yang tunggal. Bagaimana dengan yang kelompok? Atau ada cara yang lain dulu ya, contoh yang lain. Sebelum ke kelompok, contoh yang lain yang takutnya nanti teman-teman ada masalah sedikit ya, ada perbedaan. Ya, kita lihat ini Q1, Q2, Q3. Kita urutkan dulu
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Bagaimana kalau misalkan kita menanyakan Ki 1, ya, posisi Ki 1. Nah, untuk menentukannya sama rumusnya ya. Kita, Ki 1 berarti I-nya adalah Ki 1 ya. Ini sama dengan Ki, K itu sama ya. Kemudian jumlah datanya ada 10. Kemudian ditambah 1 ya. Kemudian dibagi 4 ya. Kita jumlahkan berarti 10 tambah 1 adalah berapa sih? 10 tambah 1 itu 11 ya. 11 kali 1 dibagi 4 ya, berarti 11 bagi 4 hasilnya adalah 2,75 ya. 11 bagi 4 ya, hasilnya adalah 2,75. Coba hitung dulu ya, 2,75. Nah, kemudian bagaimana cara menentukannya 275? Apakah ini K1-nya? Saya bilang bahwa ini menunjukkan posisi ya, posisi data, bukan jawaban aslinya. Nah, posisi data, Pak, ini kan koma ya 2. Apakah dikira-kira di antara ini? Kalau tengah-tengah 2,5 bisa. Kalau posisinya 275 tidak seperti itu. Ya kan? Kalau misalnya 0,5 mungkin iya bisa. Sedangkan ini bukan 0,5, 2,75. Yang mudah itu kan kalau misalkan 2,5 berarti 2 tinggal di sini nih antara ini dengan ini. Misalkan ya 2,5 ini 2,75. Cara hitungnya beda lagi. Tidak seperti itu. Kita lihat ya cara perhitungannya, yuk saya jelaskan. Maka ambil data ambil data kedua ya, 2 yaitu 2,75 ya, 2,75. 75 itu antara 15 dan 20 ya, 15 dan 20. Ada di sini kan? Ini kan, ini 1, 2, 3. Nah, 3 di sini kan antara sini, berarti antara 15 dan 20. Kita belum tahu, kita coba lakukan perhitungan. Berarti K1 itu data kita uraikan dari nilai yang ini ya. Dari nilai yang ini kita uraikan bahwa seperti ini ya. Saya tulis dulu. Jadi dari data yang ini kita uraikan ke sini. Nah, oke. Saya uraikan. Jadi datanya seperti ini. Data kedua ditambah 0,75 ya kan, 2 ditambah 0,7 dari sini. 0,7 dari mana Pak? Dari 0,75 dari sisanya. 2 ditambah 0,7 kan adalah seperti ini. Nah, kemudian kita tulis dulu data kedua itu adalah 15. Yang ini nih data kedua. Kemudian 0,75 itu posisinya ada di 20 kurangi 15. Jadi yang 20 kurangi 15 gitu ya. 20 kurangi 15 dikali ini kan ini ketinggalan 0,75 nya jadi hilang. Nah, dikali 0,75. Jadi 0,75 itu diambil dari 20 kurangi 15. Nah, maka kita hitung hasilnya adalah 15 ditambah 0,75 dikali 5 ya. Hasilnya adalah 3,75. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan, dijumlahkan hasilnya adalah 18,75. Nah, ini adalah hasil K1-nya.
Jadi K1 itu posisinya ada di antara ini ya. Nah, dari 15 sampai 20 kan, berarti 18,75 emang seperti memang ada di sini gitu, seperti itu. Itu adalah yang contoh lain, termasuk K2, K3-nya silakan bisa dicoba dihitung sendiri dengan cara yang seperti ini. Nah, itu adalah yang data tunggal. Bagaimana dengan yang data kelompok? Data kelompok sedikit agak banyak ya untuk rumusnya. Ini hampir sama dengan yang kemarin ya, ada tepi bawah kelas, ada panjang kelas, dan ini adalah diambil sebenarnya dari rumus median ya, median data kelompok. Kalau saya lihat sih ini dari median data kelompok ya diambil. Nah, seperti itu. Jadi kita ambil dari median data kelompok. Kalau kemarin dari min, kalau ini dari median kuncinya. Kita lihat ini rumusnya hampir sama dengan yang kemarin. Yuk kita langsung coba praktikan, kita lakukan perhitungan. Nah, di sini adalah ada Q1, Q2, Q3. Kita akan lakukan perhitungan ketiganya. Ini data yang kita ketahui dari soal yang sebelumnya. Nah, posisi Q1 itu kan 1/4N. Pak, ini untuk apa? Ini untuk mempermudah. Nanti dilakukan perhitungannya ke sini. Jadi kita analisis awalnya Q1, Q2, Q3. Posisinya ada di mana? Q1 ada di mana? Q2 ada di mana? Q3 ada di mana? Jadi langkah yang pertama, kita tentukan dulu posisinya sebelum kita melihat nilainya. Kalau ini kita menentukan posisi, yang ini baru menentukan berapa sih angkanya gitu posisinya. Jadi posisinya kita harus tahu di interval berapa gitu. Jadi tentukan seperti ini rumusnya. Lalu kita lakukan perhitungan untuk Q1 sama dengan 1/4 dikali datanya itu yang ini ada 60 ya. 60 berarti posisinya adalah 60 ya, benar 60, posisinya adalah 15 sama dengan 15. Nah, kita tentukan maka berada di interval mana? Intervalnya adalah maka intervalnya 15 ya. 3 tambah 4 7, 7 tambah 6 13, 13 tambah 7 18. Berarti emang ada di sini ya posisinya, berarti 49 sampai 61. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita copy paste saja ya biar cepat. Nah, kemudian kalau yang ini adalah 2. Bukan ya, per 60 ya, saya tulis dulu deh, saya gabungkan ini deh 16/4 ya, saya tulis dulu, diuraikan lagi deh 60/4 deh. Nah, seperti ini deh biar agak paham gitu ya dari mana gitu ya. Kayak selanjutnya adalah ini 2 ya. Ini mah 2 kali 60 berarti kan 2 kali 60 itu adalah 120 ya, 120/4. Nah, sama dengan hasilnya adalah 30 ya. 20 bagi 30 hasilnya adalah 30. Nah, posisi ke-30. Posisi 30 itu ada di, kita lihat tadi teh 18. Nah, ini di sini ya, 30 ini ya. Karena ini 34 ya. 34 di sini berarti ini berarti posisi ke-30 ada di sini di interval 62 sampai 74. 62 sampai 74. Oke. Kemudian selanjutnya adalah Q3. Q3 itu berarti di sininya jangan 1, berarti 3. 3/6 per 4 kali 60. 3 kali 60 180. 180 bagi 4 adalah 45 ya. 180 bagi 4 sama dengan 45. Maka intervalnya 45 ada di sini ya, di 75 sampai 87 ya. 75
sampai 87. Oke. Kita tahu posisinya sudah diketahui ya. Posisi Q1 ada di 49 sampai 63, posisi kedua Q2 ada di 62 sampai 74 dan Q3 posisinya ada di 75 87. Nah, sekarang kita tinggal menentukan apa ya? Nilainya ya. Berapa sih nilainya? Yuk kita lakukan perhitungan. B1 berarti B1 itu adalah batas bawah berarti 48,5 ya. 48,5. Kemudian ditambah P panjang kelasnya kita ketahui ini 13 ya, dari 10 sampai 22. Jangan dilakukan pengurangan. Kalau dilakukan pengurangan itu akan menunjukkan P-nya panjang kelasnya 12. Tapi lakukan perhitungan dari 10 sampai 22. Kemudian I per 4 N. Ini kan Q1 kan, berarti ini hasilnya adalah 15. Kita langsung aja 15. Nah, ini I per 4 N itu yang mana? Yang ini. I-nya kan 1 ya. 1 per 4 N. 1 per 4 kali 60. Ya, 60 per 4 adalah 15. Jadi 15 dikurangi F apa namanya? Jumlah kelas apa FK itu tadi itu apa? Ini saya lupa lagi, coba cek dulu. FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Oh, sebelum kelas kuartil. Kelas kuartil itu ada di sini ya. Nah, kita jumlahkan ini kelas kuartil kan, kuartil Q1 ya. Hati-hati jangan dari median, tapi dari kelas kuartil. Kelas kuartilnya adalah yang ini. Nah, berarti 6 tambah 4 tambah 3. Berarti hasilnya adalah 13. Kemudian kayaknya ada yang saya tulis dulu deh gini. Ini kurangi 13. Nah, kemudian F-nya itu adalah frekuensi kelas kuartil, berarti Q1. Yang Q1 itu adalah yang ini 7. Ini hampir sama ya dengan median ya, sepertinya hampir sama dengan median angkanya ya. Kemudian kita lakukan perhitungan. Nah, untuk perhitungan teman-teman bisa langsung saja ya, jangan tidak bagusnya tidak perlu melakukan pembulatan juga tidak apa-apa. 15 dibagi 15 kurangi 13 berarti 2 dibagi 7. Nah, ini kan 2 bagi 7 adalah komanya panjang, biarkan saja. Kemudian langsung kalikan saja, langsung kalikan 13 ya. Langsung kali 13 ya. 7 langsung dikalikan dengan 13. Nah, langsung ditambah dengan 48,5. Jadi biarkan dulu, jangan ditulis langsung. Ini kita pembulatannya biar langsung saja gitu ya. Hasilnya adalah 52,214 dan seterusnya. Kita bulatkan 2 di belakang koma, hasilnya adalah 52,21. Ini adalah jawabannya. Kita cek kita benar tidak posisinya ada di ini. 52. Oh, benar ya. 52 itu ada di 49 sampai 61, berarti inilah posisi Q1. Kemudian bagaimana dengan Q2? Sama, kita coba lanjutkan perhitungannya ya. Untuk Q2 ini berarti sama dengan 4 B2 berarti yang ini ya. Nah, 61,5. Hati-hati jangan disamakan. 5 ditambah 13 panjang kelas ya. Kemudian posisi yang Q2 adalah 30. 30 dikurangi interval sebelumnya. Berarti kan 7 tambah 6 tambah 4 tambah 13 karena dia posisinya kan ada di 14 di sini. Berarti 20 ya. Salah. 20 ininya. Kemudian ini kurangi 20 kurangi bagi 14.
Nah, hasilnya lakukan perhitungan seperti biasa dan ini hasilnya 70,85 ya. Atau kita coba cek 10 dibagi 14 dikali 13 ditambah 61,5. Oh, 70,78 ya, sorry, 70,78. Seperti ini. Nah, ini adalah jawabannya. Kita cek, kita tes ya. Atau kalau dibulatkan 79 ya. 79 deh. Kalau kita bulatkan ya. Kalau kita bulatkan hasilnya adalah 70,79. 2 di belakang koma ya. Ini kan dari 7 kita bulatkan 6. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman mau lihatnya hanya angka dari 785 ya, dari 5 ya, berarti kalau dari 5 bulatinnya karena ini genap berarti 78. Kalaupun 79 sih kita ambilnya dari yang sebelum-sebelumnya misalkan ya, itu tidak jadi masalah. Jadi ada beberapa teknik dalam pembulatan lah ini seperti itu, tapi ini tidak terlalu bermasalah. Kita lihat posisinya 70 itu ya ada di sini, ini sudah sesuai ya. Terakhir untuk yang ketiga berarti posisinya 74,5 ditambah 13, kemudian ini posisi di 75 ya, berarti 345 dikurangi 34 ya, dari 34 itu diambil dari sini 14 tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 3. Oke, ya saya harus ngulang lagi. 45 kurangi 34, kemudian dibagi posisi Q3 itu di mana? Posisinya di frekuensi 20. Kita tulis, kita lakukan perhitungan sama dengan berarti 45, kita coba hitung 45 ya, sambil menghitung sama 45 dikurangi 34 dibagi 20 ya, kemudian dikali 13 ditambah, jadi langsung aja gitu, jangan dibulatin dulu, biarin nanti dibulatinnya terakhir biar semuanya sama nanti. 81,65. 1,65. Nah, inilah jawabannya untuk Q1, Q2 dan Q3. Itu adalah untuk data kelompok untuk mencari kuartil. Selanjutnya adalah kita akan mencari yang desil ya. Materi selanjutnya adalah desil. Desil merupakan hasil nilai dari membagi sekumpulan data menjadi 10 bagian. Kalau Q itu hanya berarti 3 bagian, ada Q1, Q2, Q3. Kalau desil jadi 10 bagian. Tapi ya kalau tadi berarti 4 bagian ya. 4 bagian tapi Q1, Q2, Q3 jadi 3 Q-nya. Karena dibagi 4, jadi kita mencari tengah-tengahnya, itu posisinya ada 3, Q1, Q2, Q1, Q2 dan Q3. Kalau desil dibagi 10 bagian. Dari 10 bagian itu muncullah D1 sampai D9. Padahal nggak lebih dari, nggak ada. Desil itu hanya sampai 10 bagian. Paling besar itu 9, D9. Nah, di sini sama, datanya tunggal dan kelompok. Kita akan coba lakukan perhitungannya. Ini untuk mencari nilai desil data tunggal. Ya, untuk desil data tunggal kita lihat contohnya. Ya, posisinya yang ini adalah rumusnya. DI ini menunjukkan desil ke berapa? N plus 1 bagi 10 ya, karena kan ada 10 ya, jadi kita baginya 10. Kalau tadi kan 4 bagian dibagi 4. Nah, kita coba lihat
desil ke I ya. 1 sampai 9. N banyak data, contoh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi untuk datanya itu tidak jadi masalah beberapa pun itu ya. Biasanya sih yang sedikit ya, untuk yang tunggal itu jarang sampai ya maksimal mungkin 20, 15 ya. Di bawah 30 lah itu masih bisa. Tapi biasanya kadang-kadang 30 juga sudah mulai menggunakan data kelompok sih. Ya biasanya cuma data sedikit lah kalau yang data tunggal itu. Kita lihat ya, ini datanya jumlahnya ada 12. Di sini tidak serta-merta karena ini dibagi 10 harus ada 10, enggak juga. Mau puluhan belasan pun boleh. Tidak jadi masalah. Nah, kemudian kita lihat kita akan mencari desil ketiga dan keempat. Ya. Posisi D ketiga dan keempat. Jadi ini menunjukkan posisinya dulu. Nanti setelah posisinya baru kita dilakukan nilainya berapa. Ya kan, ini posisi D3 dulu ya. Jadi dalam menentukan kuartil, persentil, desil dan persentil itu dilakukan mencari posisinya dulu. Posisi data itu ada di mana sih? Setelah tahu posisinya, baru kita menentukan nilainya berapa sih gitu. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan menentukan D3, desil 3. Berarti kita tulis di sini rumusnya. Berarti ini 3 ya. Kemudian datanya tadi ada berapa? Datanya itu ada 12 ya. Oke, kita tulis 12 tambah 1 ya. Nah, kita lihat 12 tambah 1 13. 13 kali 3 adalah 39. 39 dibagi 10 hasilnya adalah 3,9. Nah, maka posisinya itu ada di 3,9. Seperti halnya tadi kalau misalkan bentuknya desimal, berarti kita harus lakukan perhitungan seperti ini, dibagi dulu data ketiga ya, bukan nilainya 3 tapi data ketiga dengan 0,9. Ini dibagi ya. 3 ditambah 0,9 adalah 3,9. Data ke berarti data ketiga. 39 itu 34 ya. 34 1 2 3 4. Berarti 4 dan 5. Berarti data ke 4 ini berapa ya? 3 1 2 3 4. Oke, data ke 4 dikurangi data ke 3. Oke, kita lanjut. Nah, berarti data ketiga itu data ketiga itu 1 2 3. Berarti 4 ya, namanya 4 ditambah 0,9 dikalikan, ini kan kali namanya, dikalikan data keempat itu adalah 5, data ke sebelumnya, data ketiganya adalah 4. Ini jadi hasilnya adalah 4 ditambah 0, karena dikali 1 ya masih tetap ya, jadi hasilnya adalah 4,9. Nah, ini adalah data nilai dari D3, 4,9. Bagaimana kita coba contoh yang lain, yang desil ke-8. Berarti ini tulisnya 8 kurung buka 12 ya. Datanya ada 12 ditambah 1 dibagi 10. Ini 10 mah kan udah jadi baku ya. 12 tambah 1 adalah 13 ya. 13 kali 8 104 ya. 104 dibagi 10. Maka datanya adalah 10,4. Berarti kita tulis data ke 10 di sini dan ininya adalah 0,4. Nah, kemudian kita lihat bahwa 10,4 itu ada di 10 ke 11. 11 ke 11 ke 10 ya. Ya, karena kan di antara 10 11 ya. Nah, kemudian kita lihat
Data ke-10 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 berarti 9 ya. 9 ditambah 0,4 dikali berapa deh? Berarti ini ke 10 ya. Ini ke 11. 9 kurangi 9 ya. 9 kurangi 9. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan. 9 ditambah ditambah 0,4 kali 0. 9 kurangi 9 kan 0 ya. Atau tulis dulu deh. Kali 0. Ya kalau kali 0 makan 0 keneh ya. Jadi hasilnya adalah dia di posisinya ke 9. Nah, ini dia. Jadi untuk D8 itu posisinya adalah nilainya itu adalah 9 seperti itu. Ya kan kalau kita lihat di sini antara 9 dan 9 berarti dia memang D8 mah ada di sini, ada di 9 kan ini. Nah, seperti itu caranya untuk yang desil tunggal. Bagaimana yang desil kelompok? Kita akan lihat rumusnya sebetulnya masih sama dengan median juga ya, masih sama dengan median. Kita lihat di sini untuk tentukan nilai D4 sama ya untuk desil keempat. Ini kan tentukan ini soalnya ya, masih kelompok desil keempat. Kemudian L4 itu yaitu LI ya, tepi bawah kelas desil keempat. Desil keempat itu kita lakukan perhitungan berarti kita cari posisi dulu ya, cari posisi dulu di yang tadi ya kita ketahui di sini deh desil keempat. Kita tahu cari posisinya adalah dari I ya. Berarti 4 kita pisahkan sedikit. Nah, 4 per desil itu per 10 ya. Per 10 posisinya ini adalah jumlah datanya ada kali 60 ya. Saya uraikan sama dengan ini nyari posisi ya, posisi desil keempat itu ada di mana gitu. 60 berarti 6 kali 4 24 ya. Iya 24 240 dibagi 10 hasilnya 40 dibagi 10 hasilnya adalah sama dengan 24. Nah, dia di posisi 24. Nah, posisinya dia ada di 24 berarti kita lihat ini agak geser dikit ya. Posisi 24. Nah, berarti dia ada di 24. Kita hitung dulu ya. 3 tambah 4 7, 7 tambah 6 13, 13 tambah 7 adalah 13 tambah 7 20, 20 tambah ini 34. Oh, berarti kan 24 pun ada di sini nih, ada di posisi 62 dan 74 ya. Posisinya ada di 62 dan 74. Kita geserkan dulu. Yaitu 62 itu interval 62 sampai 74. Oke. Kita lihat. Nah, ya posisinya ada di yaitu 6274 ya. Yaitu ini ke bawah ya. Oke, kemudian berarti kita tulis batas bawah L4 itu ya, berarti batas bawahnya adalah 61,5 karena kan 62 ya. Kemudian jumlah datanya adalah 60. Untuk F itu kumulatif sebelum kelas desil. Berarti kelas desil itu totalnya ada 20 ya karena dia posisi di sana.
20. Kelas desil itu ada di 14. Nah, kemudian posisi C itu adalah 13. Nah, kita lakukan perhitungan. Berarti 61,5 ditambah 13 dikali 24 kurangi berarti 24 kurangi 20 ya, F besar ya, 20 per 14 F kecil ya. Lakukan perhitungan ya, bisa langsung melakukan perhitungannya. Misalkan ya 24 kurangi 20 bagi 14 kali 13 tambah, jadi terakhir ya pembulatannya itu kita terakhir saja. Hasilnya adalah 65,21 ya, 65,21. 65,21. Ini adalah jawaban untuk D4 ya, nilainya ya. Posisinya sama, jadi kita menentukannya posisinya terlebih dahulu. Berarti dia bisa nyari D3, D6, D7, D8 sampai maksimal D9. Oke. Lanjut ya, itu adalah untuk desil. Yang selanjutnya adalah persentil ya. Nah, persentil ini adalah nilai dari sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama yang memiliki 99 bagian dimulai dari PS persentil 1 sampai dengan PS persentil 99. Nah, kita lihat ya. Jadi gini bedanya teman-teman. Yang pertama, kuartil itu hanya 3, ya dibagi 4 jadi 4 bagian, jadi hanya Q1, Q2, Q3. Desil itu dibagi 10, jadinya D1, D2 sampai D9. Persentil itu dibagi 100, jadi dari P persentil 1 sampai persentil 99. Nah, cara menentukannya sama, ada kita lihat bisa di data tunggal dan data kelompok ya. Data kelompok ya. Jadi nah, kita akan coba tentukan, kita coba akan lakukan perhitungan bagaimana kita bagi dua ya, data tunggal, data kelompok. Oke, yang pertama ini adalah melakukan perhitungan data tunggal ya, data tunggal. Oke, kita lihat untuk data tunggal ya, datanya sama ya, seperti biasa datanya dari biasanya kecil sedikit, nggak terlalu banyak, tidak terlalu banyak. Kita akan rumusnya sebenarnya masih sama sih, cuman dibaginya dia bagi 100. Kalau tadi desil dibagi 10, kuartil dibagi 4 ya, bedanya ke sana. Oke, kita ketahui datanya dari 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7 dan seterusnya. Inilah datanya. Kita cari persentil ke-45. Kita lihat I kemudian N tambah 1 per 100 ya. Nah, I-nya kita tahu 45 ya. 45 kemudian dikali kita N-nya ada berapa ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12, berarti 12 ditambah 1 dibagi 100. Dibagi 100. Nah, kita lakukan perhitungan. 12 tambah 1 adalah 13 ya. 13 kali 45 13 kali
13 kali 45, hasilnya adalah 585 ya. 85 dibagi 100, berarti kan kita sudah tahu ya, kalau 100 mah gampang lah. Berarti dia hasilnya adalah 58,5. Maka nilai PS45 data ke 45 adalah 58 ditambah 0,5 data ke berarti 58 bagi 100 ya, maaf ini koma di sini komanya, makanya jadi bingung ya. Oke, kebalik ini 0,85, yang ini posisi kelima ya. Berarti 5 dan 6 kita hitung 1 2 3 4 5 6, 5 dan 6 ya, berarti posisi ke-6 dan ke-5 ya, ke-5. Berarti datanya adalah data ke-5 itu 1 2 3 4 5. 5 ditambah 0,85 dikali data ke-6 itu 6, kebetulan ya data ke-5-nya 5. Jadi kita lakukan perhitungan 5 ditambah 0,85. Ya berarti ini masih tetap ya. Ini masih tetap hasilnya masih hasilnya adalah 5,885. Jadi kebetulan ini hasilnya pas ya. Jadi nilai posisi yang 5 ke 85 itu sama dengan nilainya yang ke persentil ke 45 itu 5,85. Jadi posisinya yang posisi ini kan masih posisi ya. Ini menunjukkan posisi, tapi ternyata di posisi ini juga menunjukkan nilainya juga gitu, seperti itu. Ya kita bisa cari nanti persentil ke 60, ke 80, 90 dan seterusnya, itu tinggal bisa dilakukan perhitungan. Nah, itu yang data tunggal. Bagaimana dengan data yang kelompok? Nah, untuk yang kelompok kita lihat dari distribusi frekuensi ya, sama ya. Jadi kita tentukan datanya terlebih dahulu, rumusnya hampir sama dengan yang tadi, cuman bedanya dibagi 100 itu ya. Berarti I-nya kita lihat berarti ke 63 dibagi 100 dikali N-nya itu adalah 60, yaitu antara berarti antara berapa ini? Antara 6 kita hitung dulu ya, lupa ya. 60 kali 63 dibagi 100 ya. Berarti hasilnya kita coba 60 kali 63 bagi 100 berarti 37,8 ya. Posisi di 37,8, yaitu antara 37 sini ya. Ini kan 34, 37 berarti di sini 75 sampai 87. 5 sampai 87. Kemudian N-nya adalah jumlahnya ada 60 ya. Kemudian F berarti frekuensi sebelum ya, sebelum kelas sebelum ini, sebelum interval ini ya. Berarti 14 tambah 7 dan seterusnya adalah 34. F-nya itu F kecilnya berarti persentil 63-nya itu adalah 20 ya. Kemudian C-nya itu ada di 13. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan perhitungan L, berarti batas bawahnya ya. Oh iya, saya belum menentukan batas bawah. Ini kan posisi ini ya. Oh iya,
harusnya ada satu lagi, ini ke bawah saya ganti ya, ini mah ini P apa ya, ini P63 ya, ini posisi ya, jadi kita cari posisi dulu Pak, saya ini cari posisi dulu, ini P posisi ke 63, dan ini selanjutnya adalah ini yang dibentukkan dengan L63. L63 itu adalah 61 sorry ya, 61 ya, 74 ya, 74,5. Jadi ini ya, ini jadi 74,5, bukan 61, bukan posisi ya, PS ini posisi. Jadi kita lakukan perhitungan 74,5 ditambah 13 I per 100, berarti I itu yang tadi ya, yang ini ya. Nah, 37,8 ya, 37,8 dikurangi 34 ya. Nah, ini salah lagi ya. Ini harusnya di sini. Nah, 34 ya. Kemudian di sininya 20. Kita lakukan perhitungan 37,8 dikurangi 34 dibagi 20 dikali 13 ditambah berapa, 74,5, hasilnya adalah 76. Saya tulis dulu di uraiannya, 74,5 ditambah 2,47, hasilnya adalah 76,97. Nah, ini adalah hasilnya. Kita cek posisinya di 7, ada di sini tidak ya? Ini yang 7, intervalnya 75 sampai 87. Oh iya, berarti benar yang 76 berada di sini posisinya. Nah, ini sudah terbukti. Itu adalah untuk persentil. Persentil itu bisa nyampe maksimal itu 99, bisa dicari ya. Dari P1, P2 sampai P99, dan nilainya memang akan berbentuk desimal, jarang yang pas ya. Ya bisa saja nanti dicari mana yang pas di posisi mana. Tapi biasanya sih kalau seperti ini ya nanti pasti ada yang pasnya, cuman sih kita nggak tahu posisi yang pas itu di apakah di P64, P65, ya maksudnya tidak koma-komaan gitu, tapi pasti ada. Nah, itu adalah materi tentang kuartil, desil, dan persentil data kelompok ya. Apabila ada yang ditanyakan di luar video ini ataupun setelah menonton video ini, boleh teman-teman mengunjungi atau menghubungi saya secara langsung. Mungkin itu saja dari saya, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.